Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk benar-benar bertakwa kepadanya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian itu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Segala puji bagi Allah, tempat setiap makhluk itu bertawakal dan bergantung pada Allah lah. Kita semuanya mengharapkan pertolongan. Kita menggantungkan setiap urusan kita. Tawakal inilah contoh dari dua Nabi Khalilullah yang menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi kesulitan yang berat. Mereka ketika itu membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kata Ibnu Abbas, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, beliau membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Juga saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi musuh, beliau itu membaca innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, hasbunallah, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Kata para ulama, maksud dari hasbunallah itu adalah kita merasa Allah lah yang mencukupi setiap urusan kita. Sedangkan wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik tempat kita bersandar, menyandarkan segala urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari berbagai macam musibah. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada istri-istri beliau yang tercinta, serta pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Mereka yang disebutkan tadi itulah yang memberikan kita contoh-contoh yang baik bagaimanakah kita bisa bertawakal dan beragama yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitan dengan tawakal artinya itu kita pasrah, menyerahkan setiap urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hajat keperluan kita harap Allah lah yang mempermudah untuk urusan-urusan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Basir Al-Ansari radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa ia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar beliau. Dan di sini nanti diajarkan bagaimanakah kita punya tawakal yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara bentuknya, bapak-bapak, para jamaah itu dilarang untuk menggantungkan diri mengharap pertolongan saking jimat-jimat. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil seorang utusan, dan ketika itu Nabi SAW memerintahkan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Nabi SAW itu merintahkan jangan sampai dibiarkan di leher unta itu masih terdapat kalung. Kalungnya dari tali busur.
atau kalung pada leher unta tadi, melainkan kalung tersebut itu dipotong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya dulu orang itu menggantungkan dirinya agar bisa tertolong selamat. Untanya tadi itu bisa selamat. Itu kalau pakai sesuatu yang disebut dengan jimat-jimat tadi. Ada yang berupa kalung yang disebutkan dalam hadis ini. Juga kalau kita lihat saking hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mendengar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqa, mantra-mantra, tamaim, jimat-jimat, tiwala, pelet yang ini digunakan untuk menarik hati perempuan, maka itu adalah kesyirikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menerangkan istilah masing-masing kata tadi yang disebutkan dalam hadis, ada yang pertama disebut dengan ruqa. Ruqa di sini kalau menurut beliau sesuatu yang dipakai, ya, ruqa ini adalah sesuatu yang dibacakan. Ini yang kita sebut dengan ruqyah. Namun kalau pada dukun orang pintar, ini digunakan mantra-mantra yang ora jelas. Mantra-mantra yang nggak jelas. Bacaannya mulutnya cuma qomat kamit, yang dibacakan itu tidak jelas dari ayat Al-Quran ataukah bukan. Sedangkan kalau ruqyah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal saking ayat Al-Quran atau doa-doa yang berasal saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ruqyah di sini dikatakan yang dimaksud yang syirik, ya jika dalamnya itu ada kesyirikan, minta tolong pada jin, minta tolong pada setan. Kemudian juga disebutkan yang kedua, watamaim, tamimah, yaitu jimat-jimat, ini juga adalah kesyirikan. Kemudian disebutkan lagi, watiwalah, yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dimaksud itu adalah sesuatu yang bisa membuat istri itu sangat cinta pada suami, atau sesuatu yang bisa membuat suami itu cinta pada istri. Alias ini yang biasa kita sebut dengan pelet, yang ini bisa menarik hati yang lainnya. Nah, ketiga hal tadi, mantra-mantra, terus jimat. Lalu di sini sebutkan lagi tiwalah, yaitu pelet tadi, ini termasuk dalam kesyirikan. Kenapa masuk dalam syirik? Karena ada kebergantungan hati pada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi pasrah untuk urusannya bisa selamat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi dari hadis Abdullah bin Uqaim, hadisnya adalah hadis yang hasan dari Tirmizi dan Ahmad, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan hati pada sesuatu, maka urusannya akan diserahkan pada sesuatu tersebut. Kita untuk urusan gantungkan kepada jimat-jimat tadi, ya sudah, Allah berlepas diri dari memberi pertolongan kepada kita. Kita ketika berobat tidak bergantung pada Allah. Yang ada mungkin sebagian meyakini yang menyembuhkan itu obat atau yang menyembuhkan itu dokter. Tidak pasrah pada Allah, maka Allah tidak akan menolong untuk kesembuhan dari penyakitnya tadi. Maka kalau mau berhasil dalam tawakal, itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Juga ada hadis yang disebutkan oleh Ruwaifi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memanggil Ruwaifi dan mengatakan, "Ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bik." Wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika ba'di. Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan umurmu itu panjang sepeninggal aku nanti. Fa'akhbirin nas, maka berilah kabar kepada orang-orang, annahu man aqada lihiyatahu, siapa yang menggantungkan sesuatu dipakai untuk menghias dirinya, dia gantung kepada jenggotnya. Jenggotnya di sini dia pakai sesuatu untuk mempercantik diri atau buat indah, ada sesuatu yang diikat di jenggotnya ini dalam rangka kesombongan. Atau autaqallada wataran, atau dia memakai wataran, memakai kalung. Dan ini tujuannya adalah jimat, Bapak-bapak sekalian. Ini adalah tujuannya jimat.
Atau dia istanja biroji idabatin au azmin. Atau dia cebok, dia itu beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau menggunakan tulang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhu bari. Maka Nabi SAW itu berlepas diri dari orang semacam tadi. Juga kata Sa'id bin Jubair, siapa yang motong jimat yang ada pada orang lain, maka ia seperti membebaskan seorang budak. Dan juga dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, ia mengatakan murid-murid saking Ibnu Mas'ud itu tidaklah menyukai jimat seluruhnya, baik saking Al-Quran maupun yang bukan saking Al-Quran. Maka memang sebagian itu ada yang memakai yang disebut rajah. Rajah niku adalah sesuatu yang dianggap nanti dapat berkah, bikin warungnya itu laris, bikin dagangannya itu laris, atau rumahnya itu biar tidak diganggu orang-orang jahat. Rajah niku saking tulisan Arab, ada yang saking Al-Quran. Kalau kita lihat dari perkataan saking Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya tadi menunjukkan mereka tidak suka kalau jimat itu berasal dari Al-Quran maupun yang tidak pakai Al-Quran. Artinya baiknya kita menghindarkan diri dari jimat semacam tadi. Kesimpulannya Bapak-bapak sekalian, yang pertama dalam hadis ini menunjukkan tawakal yang benar itu adalah kita pasrah pada Allah, bukan pasrah pada jimat. Yang kedua, ada ancaman yang keras saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang memakai jimat. Yang ketiga, kalau ada yang pakai jimat diperintahkan untuk memotong, dipotong, dibuang. Nggak boleh dipakai. Ada kalau punya keyakinan-keyakinan khusus pada keris, pada aki. Kalau ada keyakinan khusus maka tidak boleh. Kalau dipakai normal untuk pajangan atau dipakai normal biasa maka bukan masalah. Yang masalah itu kalau punya keyakinan-keyakinan khusus, ini bisa mendatangkan ilmu sakti, bisa membuat orangnya itu kuat, bisa jadi orang yang terlindungi dari berbagai macam gangguan. Maka ini wajib untuk dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian khutbah pertama ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Bapak, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah kalau kita memang benar-benar pasrah pada Allah Sang Khalik, Allah yang telah mengatur urusan kita, Allah yang telah menciptakan kita, maka yang pertama kita nanti akan mendapatkan jaminan masuk surga. Di mana akan masuk surga tadi tanpa hisab dan tanpa azab. Pernah ada hadis yang Nabi SAW itu menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Di situ disebutkan sifat-sifatnya. Mereka orang yang tidak beranggapan sial. Mereka itu adalah orang yang tidak meminta diruqyah. Mereka itu adalah orang yang tidak minta dikai. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka memang orang-orang yang benar-benar pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor kalih yang kedua, orang yang tawakal itu Allah akan senantiasa beri kecukupan. Kita kerja, kita buruh, kita negal, kita ngurus ternak kita, kemudian kita tawakal dan pasrah pada Allah, Allah yang terus beri kecukupan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa saja yang tawakalnya penuh pada Allah, Allah yang beri kecukupan. Kemudian yang ketiga, Allah sangat cinta sekali pada orang-orang yang bertawakal. Dia benar-benar pasrah untuk hasil taninya. Dia benar-benar pasrah untuk urusan-urusannya. Maka Allah benar-benar mencintai orang semacam itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 159, sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Demikian khutbah untuk Jumat kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertawakal dan menggantungkan setiap urusan kita pada Allah, dan kita dihindarkan dari berbagai macam musibah dan juga dari berbagai macam kesyirikan.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi doa kita senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluk al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.